Alright, apa kabar semuanya? Udah mulai bete ya nungguin materi dari gue. Udah mulai kesel ya? Udah dada-dada kesel gitu. Ada rasa-rasa pengen ninju belum? Kalau orang udah ada rasa pengen ninju gitu ya, ya wajar lah. Tapi memang gimana ya, gue pasti bakal selalu kasih materi yang sudah menjadi hak lo. Cuma waktunya memang gak bisa ditentukan gitu ya. Padahal kemarin seingat gue tuh udah mau ngasih materi kan ya untuk kelas blok. Gue bilang besok materi bakal A bla bla gitu. Ternyata nggak bisa gitu gue. Itu kan karena masih waktu lebaran juga ya. Kalau lo lihat chat terakhir gue di kelas, gue harus ke rumah Camer, terus nggak bisa pulang, nginep di sana. Habis pulang 3 hari dari sana tiba-tiba sakit, terus sakitnya lama, ini pelan-pelan recover gitu ya. Dan ya udah, sekarang gue baru bisa coba buat kasih materi untuk kelas blog gue seperti itu. Dan setelah ini pasti masih bakal ada materi lain lagi untuk di kelas blog gue, dan begitu juga kelas Pinterest seperti itu ya. Dan kita mulai saja. Apa kabar semuanya? Semoga sehat saja. Semoga maksudnya semoga sehat selalu, sehat semua. Gue ngedipin rokok dulu deh. Alright. Oh, oke, kita lanjut ya. Nah jadi, gue inget banget, gue menyampaikan di grup gitu ya. Gue nyampein kalau materi bonus yang bakal gue bawa itu ada 2 hal, tapi gue masih bingung nentuin antara ngebahas backlink atau ngebahas cuan dari AdSense. Terus ada yang nyaut, bahas cuannya aja bang, bla gitu. Padahal setelah gue pikir-pikir, ternyata backlink dan untuk ngasilin cuan dari AdSense blog itu berkesinambungan seperti itu ya. Backlink, gue pernah buat artikelnya. Nah di artikelnya 2 ini ya, fokus di 2 artikel ini. 2 artikel ini fokusnya. 3 sih sama ini, cuma ini kayaknya udah hilang deh. 3 2 ini aja. Gue pernah buat itu. Nah jadi seperti ini. Gue bilang antara cuan dari AdSense atau dari backlink. Dan ternyata setelah gue pikir itu berkesinambungan ya. Kenapa berkesinambungan? Jadi seperti ini. AdSense itu kan ada umurnya ya. Ada umurnya. Dan umurnya itu gue buat, ini secara gue pribadi ya, bukan dari para ahli-ahli di bidang blog AdSense atau apa. Ini menurut gue saja. Gue ciptain menurut gue sendiri gitu. Jadi umur AdSense tuh gue bagi menjadi 3. Pertama adalah akun AdSense plus blog berumur muda sekali. Terus yang kedua itu akun AdSense plus blog mulai berumur. Dan yang ketiga itu akun AdSense plus blog sudah berumur tua lah gitu ya. Sudah tua. Nah, berumur muda sekali itu berarti adalah orang-orang semua yang kemarin baru keterima AdSense, yang share di grup, yang ngechat gue di WhatsApp, bang gue sudah keterima AdSense nih, tapi kok iklannya belum muncul. Lo tunggu aja, nanti muncul sendiri. Itu iklan memang perlu loading dulu ya. Ada yang nge-share di grup, udah keterima bang, bla 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 gitu. Syukur lah ya kalau udah keterima. Yang belum ya kita usaha terus sampai keterima ya, nanti gue bahas itu. Jadi gini, yang baru benar-benar mudah sekali itu berarti persis sama yang waktu gue rasain waktu gue keterima di awal 2019 gitu ya, di pertengahan 2019 sorry. Jadi dari pertengahan 2019 sampai 2020 itu adalah umur AdSense gue yang masih muda banget. Akun AdSense gue yang masih berumur muda banget lah ya pada saat itu. Dan yang gue lakuin adalah ya pasti pengen ngasilin cuan dari AdSense. Tapi karena tadi umur blog gue dan akun AdSense gue masih sangat muda sekali, itu muter-muter paling cuma dapat sehari itu cuma dapat 3.000 perak, 7.000 perak tuh udah bersyukur. Nggak sampai $1. Berapa sekarang $1 ya? Berapa sekarang $1? 14.000 ya, anggaplah 14.500 lah gitu ya. Anggap saja segitu genapinnya lah ya. 14.500 $1 nggak nyampe dulu coy. 7.000, syukur-syukur bisa dapat 10.000 itu udah syukur-syukur. Nah jadi kalau lo pengen menganggap akun AdSense lo tadi yang masih berumur muda banget
plus blog lo itu sudah mulai bisa menghasilkan uang, itu sudah bisa menghasilkan di atas 10.000 sampai 10, 11 sampai 15.000, itu berarti akun AdSense plus blog lo yang masih muda banget itu sudah mulai dapat yang namanya traffic yang bisa ngasilin cuan. Ya, jadi rata-ratanya segitu tuh. Dan untuk bisa ngasilin 10.000 sampai 15.000 untuk akun AdSense lo dan blog lo yang masih muda banget itu tadi, lo butuh yang namanya traffic dari backlink. Backlink yang benar-benar lo dapetin dari traffic organik gitu ya. Jadi kayak gini, gue punya artikelnya, kompetitormu optimasi blog zombie bla 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 gitu ya. Jadi lo silahkan baca aja, nanti gue kasih linknya. Dan di sini gue jelasin apa yang gue tulis. Di sini gue ngejelasin lo ngebuat yang namanya backlink dari blog zombie. Blog zombie itu adalah blog yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, ya. Untuk nyari blog zombie itu gue jelasin di sini, ya. Seperti blog zombie, expired domain. Expired domain itu kan domain yang sudah mati terus lo hidupkan lagi, seperti itu ya. Dan nyari-nyari backlink dari web 2.0, 2.0 bla. Maksudnya web 2.0 itu adalah lo bisa ngasih yang namanya feedback, berkomentar atau meninggalkan komentar atau memberi sebuah feedback. Itu yang namanya web 2.0 gitu ya, 2.0, 2.0 seperti itu. Contohnya ada WordPress, ada Weebly, ada Blogger, bla gitu. Apa tuh bang? WordPress adalah kayak gini. Coba lo buka Fatima Cok gitu ya. Di Fatima Cok lo bakal nemuin banyak banget website yang terkait ke Fatima Cok ya. Contohnya akademia.edu ya. Kalau YouTube, Instagram ya nggak jadi, inilah ya. Ini kan pasti positif, lo tau lah sosial media seperti itu. Ya, TikTok juga lah ya. Ada Apollo, ada Crownsbase, ada business.site, ada mana lagi? WordPress ya. Save File Mobi, Reddit, Radio Public, Hotfrog, bla lagi. Ini semua adalah backlink dan gue jelasin di sini. Ini adalah nama-nama website, beberapa contoh nama website yang bisa lo kunjungi dan bisa lo pasangkan backlink web lo di sana. Ya. Contoh lo katakan kita buka ini. Ini apa nih ya? Ini random aja ya. Kita copy dan kita buka. Isinya jelek deh. Ya materi ini kayaknya rada panjang gitu ya. Jadi semoga lo bisa ngikutin. Kok ke Nickelodeon sih anjir? Namanya juga tulisan gue udah lama gitu ya. Jadi lo pilih aja yang bisa masih nama domainnya masih benar ketujuannya gitu ya. Ini kok ke Nickelodeon tadi. Brevern.com. Alright. Nah di sini lo bisa ngebuat web sama seperti kayak lo ngebuat WordPress ya. Ngebuat WordPress seperti ini. Ngebuat blog dari Blogspot ya. Lo bisa mencantumkan link ke domain utama lo. Contohnya seperti ini. Di sini gue nulis artikel tentang bedroom gitu, bedroom kekinian, bla bla seperti itu. Dan di sini gue naruh link, dan link ini ketuju ke domain gue fatima.io.org. Akhirnya fatima.io.org dapat backlink dari yang namanya WordPress, dan web WordPress ini termasuk dari yang namanya web 2.0 dengan high PR. PageRank ya, seperti itu. Begitupun dengan BrevNet, lu bisa ngebuat website di sini seperti WordPress dan lu bisa naruh backlink lu dari website yang lu buat dari BrevNet. Dapat deh lo backlink dari BrevNet, seperti itu. Begitupun dengan io.org.
Gue juga dapat backlink dari iu.org karena gue naruh backlink fatimacuk.site di website gue dengan domain fatima.iu.org. Pasti lo paham lah ya, singkat saja seperti itu. Itu gunanya pentingnya backlink yang harus lo buat. Dan itu ngebantu yang namanya pendapatan AdSense lo di AdSense plus blog lo dengan umur yang sangat masih muda itu tadi. Karena lo butuh banget yang namanya traffic organik dari Google. Mereka ini semua dan semua yang gue jelasin di sini ini ngebantu lo dapetin yang namanya traffic organik dari Google. Dan itu penting untuk akun AdSense plus blog lo yang masih muda itu tadi. Ya. Itu penting banget. Alright. Kenapa tadi penting banget backlink lo, atau kenapa lo butuh banget yang namanya traffic organik di umur AdSense dan blog lo yang masih muda banget itu tadi? Itu bakal menunjang blog lo ya dikenal sama Google, dan AdSense lo itu bakal tahan banting nantinya coy. Lo percaya deh sama gue. Karena lo masuk kelas gue, apalagi lo yang masuk kelas Pinterest gue juga, lo bakal belajar yang namanya spam dari gue. Seperti itu ya. Seperti kayak AdSense gue di tahun ini dari 1 Januari sampai Mei cuma butuh 5 bulan ya, sudah dapat 50 juta. Itu juga sudah kepotong sama namanya pembatasan. Kalau nggak pembatasan mungkin udah dapat sekitar 80 jutaan lah gue di tahun ini gitu ya, hanya butuh 5 bulan seperti itu. Kalau lo mau lihat ya, tadi kan gue bilang ya, ini sayang banget ya AdSense sudah nutup. Harusnya AdSense itu kan per berapa tahun sekali datanya dihilangin gitu ya, atau nggak bisa dilihat lagi. Jadi ini dari Januari gue udah nggak bisa ngelihat lagi. Umur muda AdSense gue itu di pertengahan awal 2019 sampai 2020 itu gue yang masih sibuk nyari yang namanya backlink. Lu bisa lihat Fatimacuk ini ya, ada di iwa.id, ada di Microsoft, ada di Hotfrog, ada di Radio Public, ada di Reddit, ada di WordPress, bla bla. Itu gue sibuk banget yang namanya nyari backlink. Dan backlink ini gue bangun itu udah lama banget, nggak sekarang coy. Makanya sekarang gue udah nggak nyari backlink, karena gue sudah ngebangun backlink gue atau ngebuat backlink gue, mencari backlink gue di awal, di saat AdSense dan blog gue itu masih berumur muda sekali. Biar apa tujuannya? Tadi gue sebutin, biar nanti blog lo cepat dikenal sama Google dan AdSense lo tahan banting ke depannya, seperti itu. Ya. Tahan banting untuk nyari cuan di mode spam maksudnya ya. Di sini kita lihat di 2021, di saat gue sudah menganggap akun AdSense gue sudah mulai masuk ke tingkatan kedua ya. AdSense plus blog gue fatimacuk.site sudah mulai berumur gitu ya. Sudah mulai berumur. Kok 24 masih goblok. Sampai Desember dong anjir. Mana sih Desembernya? Hilang Desembernya. Nah, di sini gue nggak pakai bohong ya, datanya ada. Gue baru dapetin yang namanya duit 18 juta dalam 1 tahun. Dan di sini gue sudah mulai terjun ke dunia spam. Di sini adalah di sini adalah masa transisi gue di saat gue yang masih fokus nulis, nyari backlink, dan mulai ke ranah spam. Dan sudah mulai meninggalkan yang namanya nyari-nyari backlink untuk traffic. Ya. Gue tinggalkan karena gue ngerasa itu udah cukup. Soalnya ini hidung gue gatal banget. Ya sorry ya, hidung gue tadi gatal banget. Ini masih rada pilek sih. Sorry. Nah, jadi di masa transisi ini, dan data ini kan udah gue tunjukin juga ya di video gue waktu ngasih lo semangat buat nyari cuan dari spam AdSense ya, di video yang sudah gue publish untuk kelas blog. Di sini gue nunjukin masa transisi di tahun 2021 di mana gue sudah masuk ke dunia spam ya. Dan backlink itu udah cukup buat gue. Kalau buat lo yang masih baru keterima AdSense kemarin, backlink masih belum cukup sama lo, dan lo harus nyari backlink. Itu harus lo tekankan ke diri lo sendiri bahwa lo harus benar-benar nyari yang namanya backlink. Backlink dari web 2.0, backlink dari sosial media, backlink dari manapun itu. Lo bisa baca artikel gue dan nanti lo bakal nemuin artikel-artikel lain yang ngebahas backlink, lo ikuti. Lo harus ikuti, ya. Setelah gue meninggalkan masuk ke masa transisi, gue tinggalkannya nyari backlink ya, spam nyari backlink, gue akhirnya nyepam untuk nyari cuannya. Dibantu dengan gue tadi bilang gue nyari backlink, blog gue dikenal sama Google, AdSense gue
dapat traffic organik untuk dapetin uangnya gitu ya. Maksudnya gue ngasilin uang dari AdSense dari traffic organik, bukan traffic spam tuh ya kan di 2019 2020. Itu ngebuat akun AdSense gue tahan banting di saat gue masuk ke masa-masa transisi mulai mengenal dunia spam seperti itu. Itu penting banget. Kalau lo maksa akun AdSense lo sekarang nggak lo bantu untuk nyari backlink, nyari traffic organik, ya be my guess, mungkin AdSense lo bakal kena banned gitu ya. Gue serius. Apalagi di masa-masa pertama ya, di tingkatan pertama tadi, akun AdSense plus blog lo tuh masih muda banget umurnya. Karena akun AdSense lo bakal banyak kena masalah seperti kena pembatasan iklan padahal lo nggak ngapa-ngapain. Itu wajar, lo wajari saja. Dulu gue belum nyepam sama sekali. Gue belum nyepam traffic di Pinterest, belum nyepam traffic di Tumblr, bla 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 gitu. Tapi gue kena pembatasan. Karena itu tadi akun AdSense kita masih muda, coy. Itu udah wajar. Akun AdSense muda plus blog lo yang masih umur muda sekali, itu paling sering kena masalah. Terutama AdSense, kena pembatasan, bla 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 seperti itu wajarkan saja, wajari saja. Dan cukup tunggu saja, nanti juga bakal berlalu masalah itu. AdSense lo bakal bangkit sendiri atau pembatasan bakal sembuh sendiri seperti itu, biarkan saja ya. Nah, balik lagi ke sini, di masa transisi ini gue mulai kenal yang namanya spam traffic di Pinterest dan penghasilannya pun sudah mulai berbeda sekali dari masa-masa 2020 2019 ya. Gue sudah bisa dapetin angka di atas 100.000 dengan hanya menyepam di Pinterest pada saat itu ya. Nah dari sini gue mulai sadar bahwa oke, ternyata untuk bisa fokus ngasilin cuan di AdSense blog, gue butuh nyepam. Tetap nulis artikel, tapi yang nyari-nyari backlink tuh udah gue tinggalin. Jadi kerjaan gue tinggal nyepam saja sama ngebuat yang namanya artikel. Ya. Nah, kuncinya juga sedikit kunci buat lo. Ini kan artikel gue sudah di atas 500 ya. Asalkan artikel lo aja ya, maksud gue artikel lo di blog lo itu sudah di angka 500 artikel dan lo sudah nyari backlink di sana, di sini, di website A, website B, bla bla. Percaya deh sama gue. 10.000 rupiah, 15.000 rupiah, bahkan sampai 20.000 rupiah sehari untuk akun AdSense lo yang baru berumur muda, itu tadi udah positif dapat. Ya. Jadi kerjaan lo berikutnya adalah bisa ngasilin lebih dari angka 50.000 di akun AdSense lo. Dengan cara apa? Dengan cara nyepam. Itulah gunanya materi gue, atau itulah yang lo dapetin dari ikut kelas gue. Ya, lo boleh ikut kelas orang lain untuk dapetin ilmu yang lebih berbeda, tapi di kelas gue lo dapet yang namanya dunia spam gitu ya. Lo dapet namanya ilmu dunia spam lah, seperti itu. Baik lagi ke masa transisi spam Pinterest ini menjadi bukti bahwa gue sudah bener-bener fokus untuk nyepam. Gimana caranya gue bisa dapetin duit 50.000 atau lebih dari angka 50.000 rupiah dengan nyepam traffic di Pinterest pada saat itu. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ya, yang bisa lo lakui sekarang, lo kan baru keterima AdSense kemarin. Berarti tugas lo adalah lo nyari backlink. Setelah lo nyari backlink, lo fokus ngebuat artikel lo. Gimana caranya artikel lo bisa sampai 500 artikel dan lo juga sudah ngedapetin banyak backlink seperti si fatimachuk.set lah contohnya. Ya. Kita buka Google Search Console di sini. Gila, hidung gue masih gatal banget. Nah, ini dia. Gila, gue bersin-bersin dari tadi anjir. Kalau untuk mau ngelihat backlink lo dari Google Search Console tuh gampang saja, lo tinggal pilih ke tautan dan lo lihat di tautan eksternal. Kok tautan eksternal sih? Situs tertaut teratas, sorry. Nah, ini adalah contoh-contoh web yang sudah memberi lo yang namanya backlink ya. Di sini gue ada website, ini organisasi website tentang masalah-masalah di Indonesia. Website.me ini terkenal pada zaman 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, zaman-zaman gue masih SMA ya. Website.me ini adalah tempat lo ngebuat yang namanya blog. Kalau lo dulu punya handphone Nokia, handphone yang belum ada kayak sekarang, belum ada smartphone, ngebuat blognya di sini boy, di xgame.com ya.
Ini nggak tahu gue masih sama apa enggak. Intinya lo ngebuat blog di sini, ya. Nanti lo cari sendiri deh. Ini adalah sama kayak Blogger, WordPress gitu. Tapi dulu kita pakai HP Nokia tuh. Nah, ngebuatnya dari sini nih. Gua dulu udah main yang kayak gini, coy. Zaman-zaman gue masih SMP kelas 3 sampai SMA, gue udah ngebuat blog. Website.me, tiktok.com, iu.org, twitter.com, blogspot.com, rajabacklink.com, fatimacuk.com, pinterest.com, wihri.com, wordpress.com, clickmania.net, anchor.fm, mobi.in, sama kayak website.me ya, ngebuat website juga. thedragtide.com, sedikit ada black drag lah, black drag, web drag, web drag seperti itu. Ya. Ini gue inget banget, ini gue guest post ke blog-blog mbak ini ya. Like blogging, gue spot kasus.co.id, Reddit, Artiloka, Kidimedia Edu, Cisa.site, nih kan, si Cisa.site udah masuk datanya di sini. About.me, nomor telepon.id, infobekasi.co.id. Bang, lo gimana bisa naruh semua backlink gitu? Dulu gue juga tuh nyepam, coy. Memang gue emang sukanya nyepam. Nyari backlink pun gue spam. Kata orang, backlink yang bagus itu adalah backlink yang seperti ini. Mana? Ini kan guest post ya, punya rekan kelas ya. Nah, ini adalah backlink yang bagus ke websitenya Aldiat List ya, itu. Gimana cara bacanya? Aldiat List. Aldiat List gitu ya. Kalau misalkan si backlink Mas ini, rekan kelas kita ini, gue kasih tambahkan atribut rel non follow, berarti nanti backlinknya non follow, dan itu backlink yang kata orang-orang backlink yang kurang bagus katanya, ya. Makanya semua backlink lo orang itu nggak gue kasih tanda ini, biar lo orang dapat yang namanya backlink do follow. Dan katanya backlink do follow itu ada backlink yang paling terbaik, backlink yang paling bagus, ya. Gue sih ya terserah kata orang lah ya. Intinya gue kasih lo orang yang kata orang-orang itu bagus. Nggak mungkin dong lo orang gue kasih yang jelek. Tapi kalau gue dulu, gue nggak peduli itu mau no follow do follow, gue nggak peduli. Intinya gue nyepam semua backlink gue di backing website di orang mereka ini yang bisa meletakkan komentar seperti di normotelpon.id ini. Lo bayangin ya, ini gimana ceritanya gue bisa naruh backlink di sini gitu ya. Jadi anggaplah kita buka artikel ini. Mana artikelnya, coy? Nah, ini kan ada komentar ya. Nah, ini nama lo, email lo, website lo. Tapi kata mereka, ini positif bakal jadi namanya backlink no follow, bukan do follow, seperti itu. Namanya adalah backlink komentar, termasuk masuknya ke backlink no follow. Gue sih nggak peduli ya, kalau gue pribadi itu ya. Yang penting blog gue tuh cepet dapat yang namanya backlink dan makin dikenal oleh Google, ya. Contohnya adalah dikenal makin Google, ya. Nih, lo kalau join ke grup-grup grup-grup blogger di Facebook segala macam, mereka tuh nyari gimana caranya blog mereka kalau dicari di Google tuh sudah muncul yang kayak gini begini nih. Ini namanya apa? Gue lupa nyebutnya. Ini tandanya adalah blog lo tuh sudah dikenal sama si Google. Seperti itu. Contoh, Veracuk. Gak ada kan? Fatimacuk.com. Gak ada juga, deh. Gak ada tuh ya. Tuh kan, hilang. Kalau kita cari Fatimacuk doang, Sitelink namanya kalau nggak salah ya, Sitelink ya, ini namanya Sitelink. Udah ada Sitelink ya. Ini sebagai tanda bahwa blog gua atau si fatimacuk.site sudah dikenal oleh Google dengan cara perbanyak, cepet dapetin yang namanya backlink. Sekarang gua tanya sama lo, Sitelink itu sangat berguna. Orang nyari Fatimacuk bakal ngeliat kelas Pinterest season 2. Apaan nih katanya kan? Set, dibuka, ternyata gua buka kelas. Gue dapet duit dong, orang join kelas gue. Kan itu gunanya Sitelink, mempermudah traffic lo tertuju ke bagian terpenting di blog lo. Itu gunanya Sitelink. Dan itu bisa lo dapetin dengan cara dapetin yang namanya banyak backlink. Makanya gue bilang dari awal, antara konten
bonus cuan atau backlink. Ternyata keduanya penting. Ya udah gue gabungin aja, dan memang ternyata semua itu berkesinambungan seperti itu. Gila, hidung gue gatel banget. Alright, balik lagi ke sini. Di masa transisi gue mulai nyepam di Pinterest adalah masa-masa gue masuk ke masa jaya gue di dunia AdSense blog dengan cara spam lah seperti itu ya. Nyepam di Pinterest seperti itu. Ini salah satu akun Pinterest gue, dan gue yakin juga sering gue tunjukin di YouTube gue dan di kelas Pinterest juga, dengan traffic sekian-sekian dari data 30 hari terakhir ya. Indonesia, Amerika Serikat, bla bla seperti itu. Ini nggak bisa gue ubah ke seluruhnya sih ya. Yang bisa gue ubah sih ya, nggak bisa kita ubah datanya ke seluruh tahun gitu ya. Cuma 30 hari terakhir, diperbarui 5 hari yang lalu ya. Mereka cuma per 30 hari terakhir sih, jadi datanya nggak enak bener dilihatnya gitu, kurang mantap gitu lah ya, kurang mantap gitu dilihat datanya. Tapi ya udah deh, seperti itu dari Pinterest ya. Dan lo bisa ikutin nantinya. Itu di masa transisi lo ya, di saat umur AdSense lo sudah masuk ke tahap kedua. Akun AdSense dan blog lo sudah mulai berumur. Silakan lo masuk ke dunia spam, lo mau nyepam dimanapun, gue jamin akun AdSense dan blog lo aman, tahan banting. Karena apa? Tadi lo sudah gue minta buat nyari backlink, dapetin traffic organik dulu gitu ya. Traffic organik lo bisa ngasilin uang 10 sampai 15 ribu dulu di akun AdSense lo yang masih berumur muda itu tadi. Udah deh, masuk ke masa transisi lo, akun AdSense lo mulai berumur, dan ke tahap ketiga akun AdSense lo sudah tua kayak gue di tahun 2023 ya. Itu udah gue anggap akun gue sudah sangat berumur di tahun 2023 seperti itu. Di sini sudah sangat berumur dan lo sudah bisa mulai nyepam dimanapun tempat yang lo mau. Utamanya Pinterest, kedua Facebook. Masih ada aja yang bilang gue, bang, link Facebook gue kena banned nih, gimana cara nyepam Facebook ya bang, bla bla bla. Alright, kita ke Facebook. Gila, hidung gue gatel banget. Gue sampai kayak sampai kayak mau jelasin materi lagi tuh kayak, aduh boy, udah bete gitu bawaannya ya. Oke, di sini gue contohin di saat lo nyepam di Facebook dengan metode artikel pinjol. Artikel pinjol fatimacuk.set, kita cek. Yang masih belum gue kasih, yang belum gue post artikelnya, sabar ya, ntar gue post Telegram. Yang udah ngirim-ngirim artikel gitu. Apaan nih? Telegram. Dah. Pinjol. Mana artikel pinjol dia ini? Paling pertama, artikel pinjol paling pertama lo mana ya? Mana nih? Oh, ini dia. Artikel pinjol. Sayang sekali ya, ini kok iklannya kayak gini anjir. Ini iklan The Sim, karena gue kemarin download mood The Sim sih anjir lah. Gak sesuai iklannya anjir. Ini malah gak ada iklannya lagi. Aduh. Pinjaman online. Kita cari ya. Jam uang online, OJK. Iklannya nggak sesuai, coy. Sayang sekali. Coba kita buka di fatimacuk.com deh, or veracuk deh. Pinjaman dana cepat cair tanpa DP, modal KTP, yoi. Gak sesuai semua anjir. Goblok. Ya karena nih kemarin, kenapa sih kok iklannya kayak gini sih bang gitu ya? Karena kemarin tuh gue gini coy. Nah ini nyari mod The Sim gue. Nih nyari mod The Sim. Makanya iklannya ngikutin dari cookie gue kan. Akhirnya muncul iklan seperti ini tadi. Nah ini cookie The Sim gitu. Padahal yang mau gue tunjukin itu adalah
Masih sama aja iklannya. Sorry ya, tapi emang gak ketemu, Cok. Yaudah deh. Jadi gini maksud gue. Gue gak ada iklannya sih. Gue balik-balik nyari iklan doang, goblok. Sorry. Karena maksud gue yang mau gue tunjukin itu adalah harusnya karena gue ngebuat artikel pinjaman dan kredit modal KTP terdaftar di OJK atau artikel pinjol, ini ikan-ikan yang muncul nih harusnya ikan-ikan pinjol kayak aplikasi pinjaman online, kredit pintar yang sering-sering lo lihat tuh ya, kredit pintar lah, pinjaman dana lah, aku lah, bla gitu. Tapi sayang banget karena memang website gue ngikuti cookie dari Chrome gue, akhirnya kayak gini iklannya, coy. Nah, maksud gue adalah kita balik ke materinya. Ini gue ganti lagu dulu. Kenapa sih tadi gue nyari-nyariin artikel gue yang pinjol dan iklannya harusnya pinjol juga? Kita anggap aja ikan ini ikan pinjol ya, oke? Kita anggap ini ikan pinjol, ya. Kita balik lagi ke Facebook itu tadi. Di Facebook dengan materi pinjol seperti itu ya. Ini kita sudah masuk ke tahapan umur akun AdSense dan blog lo sudah berumur gitu ya. Apalagi sudah lo cari backlink, sudah lo spam di Pinterest seperti itu ya. Lo coba nyepam di Facebook seperti itu dengan pinjol. Nah, di sini kita coba lihat ada pinjol di sini. Kita lihat komentarnya. Ini kok. Nah ini. Oh ini nggak ada yang ngasih link ya. Kita cari-cari lagi. Nah ini ada yang ngasih nomor WA nih ya, lo ingetin nih ada yang ngasih nomor WA gitu ya. Nah ini dia, kita lihat lagi. Boy orang-orang ini. Ini ada yang ngasih WA lagi nih ya, ingetin tuh. Kita cek-cek lagi. Nah ini ada yang ngasih link. Kita buka linknya ya. Gue mau lihat nih. Ini berarti dia nyari referral doang nih ya si bajingan ini. Oke, satu ini ya contoh, ini nyari referral nih ternyata siapa nih, si Dede ini. Kita cari-cari lagi. Tadi lo inget ya udah dia ngasih nomor WhatsApp tuh ya. Terus tadi kita coba buka link, ternyata itu cuma link orang nyari referral. Gak usah kita tanggepi kalau itu. Ini juga nyari referral, ini si Dede ini berhenti lagi nyari referral, goblok. Kerja lo yang bener anjir, nyari referral aja kerjaan lo. Masih ada lagi si goblok ini. Gue cari dulu deh ya. Nah ini ternyata langsung ketemu ya, gue scroll ke bawah. Tadi ada yang ngasih nomor WA dan ini kita ketemu lagi yang ngasih nomor WA ya. Butuh pinjaman 300k, yang berkenan meminjam silakan hubungi bla 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 seperti itu. Dan ini ada yang ngaruh link nih. Kita buka linknya ya. Dan linknya mengarah ke blog orang ini gitu dengan artikel pinjol ya. Nah ini. Sayangnya iklannya juga nggak sesuai karena ngikuti cookie gue. Tapi kalau misalkan lo buka dari Chrome lo, mungkin gue jamin ini iklannya iklan pinjol nih. Sama kayak gini, tapi iklannya iklan pinjol nih, gue yakin seperti itu. Blog si pinjaman online terpercaya. Sebenarnya blog aslinya ini nih ya. Ini subdomain nih. Aslinya blog aslinya ini nih. Gue tahu banget nih. Otomotif blog gitu ya. Nah ini blog aslinya. Terus dia ngebuat subdomain buat nyepam artikel pinjol di Facebook. Oke, kita anggap ini blog lo sudah berumur tua banget kayak gue, dan akun AdSense lo sudah berumur tua dan tahan banting. Jadi ya, orang-orang nyepam di Facebook itu seperti ini contohnya coy. Pakai materi pinjol, di mana
targetnya adalah traffic dari Facebook menganggap bahwa lo itu adalah sales dari pinjol. Wah, gue butuh duit nih, besok mau lebaran. Wah, dia mau ngasih pinjaman nih. Klik nih link, ya kan? Wah, bisa pinjam di sini. Nah, si traffic Facebook tadi berpikir bahwa ini adalah website sales dari si pinjol itu tadi dan ngeliat iklan. Kenapa tadi gue sibuk nyariin iklan yang sesuai atau iklan pinjol yang sesuai dengan artikel ini? Karena nantinya traffic dari Facebook tadi berpikir bahwa iklan ini atau iklan ini ya itu adalah aplikasi pinjol yang di salesin sama si sales pinjol di Facebook ini tadi. Mereka mikir ini sales pinjol kan, padahal kan ini sama kayak kita publisher AdSense yang lagi nyepam artikel pinjol, sama aja. Ini anggaplah Fatima Cuk yang lagi nyepam artikel pinjol deh gitu. Terus si Fatima Cuk ini dianggap sales pinjol. Nah, iklan ini tadi kenapa gue nyari-nyari iklan yang sesuai? Karena nanti ya pikiran dari orang atau traffic dari Facebook yang ngeklik link terus masuk ke sini melihat iklan, ini kan anggaplah iklan pinjol gitu ya. Mereka berpikir ini iklan dari aplikasi pinjol yang disalesin sama si orang ini tadi. Nah, ini si Dedi Randy ini dianggapnya ini sales pinjol. Diklik linknya ini, nongol artikel ini, nongol iklan ini. Anggaplah tadi ini iklan pinjol. Oh, ini aplikasinya coy. Oke, gue klik, gue download. Biasanya iklan-iklan pinjol itu bakal ngelariin lo ke Google Play Store. Ini gue klik nggak apa-apa ya. Ini kan website orang, nggak bakal kena banned AdSense, aman aja. Ya, jadi anggaplah ini aplikasi pinjol. Masuklah ke sini. Oh, ini boy aplikasi pinjol, gue download deh gitu di Google Play Store biasanya kan. Nah, lo dapat duit gede tuh. Karena apa? Karena traffic lo langsung ngeklik iklan AdSense lo. Lo paham kan sampai sini? Itulah trik para penyepam artikel pinjol di Facebook. Ya. Dan gue sudah mencoba itu. Tapi bahayanya di Facebook, link lo biasanya kena banned sama Facebook. Ya, fatimacuk.site bisa aja kena banned di sini. Ya. fatimacuk.site. Nih, kalau kita basing-basing langsung nyepam kayak gini aja. Gini. Ya. Ini bisa kena banned sama Facebook gitu ya. Walaupun sebenarnya umur fatimacuk.site udah 5 tahun, udah cukup tua gitu ya. Tapi tetap bisa kena banned. Cara menanganinya adalah menggunakan yang namanya Google Site. Google Site. Ini. Nah, ini dia pakai site Google ya. Dan ini contoh artikelnya yang sudah gue buat di site Google seperti itu. Ini jangan lo lihat, jangan lo anggap ya. Ini waktu gue masih nyepam movie ya, seperti itulah contohnya. Nah, ini ya, kita coba lihat. Nah, jadi link ini yang gue spam di Facebook. Dan gue taruh di Pinterest juga link yang ini. Dan jadi nanti orang bakal masuk ke sini dan bakal langsung klik pinjam dana dan terlempar ke artikel pinjol gue. Seperti itu. Yoi. Lebih aman untuk lo spam link ini, lo taruh di Facebook, lo taruh di Pinterest, seperti itu. Atau tadi kan gue suruh ingetin buat tadi ada yang nyepam yang namanya nomor-nomor telepon tuh ya. Mana lagi tadi nomor-nomor telepon contohnya ya. Nah, ini nomor-nomor telepon ini. Nih lo iseng deh lo WhatsApp orang ini. Lo iseng deh lo WhatsApp Mas Christian Dopar nih. Nanti si dia ini bakal ngasih lo link. Kan sama kayak gini. Nih. Tapi mereka biasanya langsung ngasih link ini ya, link polosan gitu ya. Langsung ngasih link domainnya kayak gini gitu. URL kayak gini. Kalau gue kasih Google Site lah, bla bla gitu. Kenapa? Karena nanti ke datanya di blog lo itu traffic lo dari Google kalau pakai Google Site seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ya, lo iseng deh. Lo ingetin deh 085369388584 lo WA. Mas, saya pinjaman nih gitu. Katanya butuh bisa ngasih pinjaman.
Ada dua kemungkinan ya. Dia ngasih link dengan artikel pinjol sama seperti ini, berarti dia adalah publisher AdSense sama kayak kita, atau dia ngasih link referral. Ya lo pasti tahu lah link referral atau apalah gitu ya. Tapi kalau dia ngasih link seperti ini dan tertuju seperti ini, berarti dia adalah publisher AdSense yang lagi nyepam pinjol di Facebook. Nah itu tuh cara yang bisa lo ikuti selain dari Pinterest. Dan ini adalah cara yang gue mainkan juga. Tapi bedanya, gue nggak nyepam di Facebook, gue nyepam di Pinterest. Gue buat akun Pinterest dengan nice pinjol seperti itu. Karena lo lihat di sini coy, negara teratas gue tetap orang Indonesia. Jadi tetap ada orang Indonesia yang bisa tertarik dengan konten pinjol di Pinterest. Walaupun gue nggak menutup kemungkinan gue nyepam juga di Facebook artikel pinjol. Tapi hal yang ditakuti dengan nyepam di Facebook ini adalah lo kena yang namanya pembatasan seperti ini. Ini yang sudah gue alami sendiri di saat gue beberapa kali nyoba nyepam di Facebook karena traffic dari Pinterest mulai berkurang. Pikir gue coba deh gue tambah dari Facebook dan ternyata mengerikan ya. Lo kena pembatasan. Memang yang paling good adalah traffic dari Pinterest. Tapi baik lagi, walaupun lo kena pembatasan karena lo nyepam di Facebook, nyepam di Twitter, bla bla bla, gue jamin akun AdSense lo tahan banting. Karena apa tadi? Sudah gue bilang, di tahap pertama, di saat umur AdSense blog lo masih berumur muda, lo nyari backlink sana sini, ya kan? Lo nyari backlink, lo spam backlink biar lo dapat traffic organik. Akhirnya blog lo dikenal sama Google, AdSense lo tahan banting. Masuk ke tahap kedua di saat AdSense lo sudah mulai ada umur, lo mulai transisi nyepam di Pinterest, bla 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 seperti itu sampai sekarang. Di saat akun AdSense lo udah tua nanti, AdSense lo tahan banting coy, nggak bakal kena banned di saat lo nyepam dimanapun tempat yang lo pakai untuk nyepam seperti itu. Tapi poinnya di sini kita masuk ke terakhir ya, sesi terakhir. Poin gue adalah mau akun AdSense lo masih muda atau blog lo masih muda ya, rekan-rekan Telegram gue semua ya, di sini yuheto.com dan yang lain. Ini sampai belum gue buka-buka grup Telegram gue, sorry banget ya, karena memang ini sekalian gue baru bisa update materi seperti itu. Lo orang semua sudah mulai bisa nyari backlink dari sekarang dan dibantu dengan sedikit nyepam di Pinterest atau langsung di spam di Pinterest juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena lo sudah tahu kuncinya. Selain lo nyepam di Pinterest, lo juga nyari backlink. Biar blog lo makin dikenal dan dikenal sama Google dan AdSense lo tahan banting nantinya. Itu penting banget, AdSense lo harus tahan banting untuk lo lancar di dunia spam seperti itu ya. Sekali lagi, lo cari backlink dan lo spam di Pinterest. Jangan pernah lo tinggalin itu dulu sebelum lo dapetin ilmu yang lain untuk lo nyepam di tempat-tempat lain. Seperti kayak tadi lo dapat ilmu nyepam di Facebook lah, bla 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 ya. Bahkan nanti gue juga bisa ngasih lo hal yang baru seperti nyepam movie ya, video esek-esek, video lendir tapi nggak ada isinya ini ya. Ini cuma bohongan semua tapi nanti tertuju ke sini, tertuju ke blog AdSense kita. Tujuannya adalah baik lagi untuk bisa dapat yang namanya klik iklan AdSense coy. Nggak ada yang lain tujuannya. Mana artikel? Nah ini kan artikel dating gue. Sama, gue nyepam spam dating gitu dari Google site. Tapi ya tujuannya gue lariin ke sini buat dapat klik iklan AdSense gitu. Movie, ya kan? Download Korean movie, bla 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 sampai udah 9k traffic gue nyepam seperti ini. Itu cara baru lagi tuh. Sama, langkah-langkahnya seperti lo nyepam pinjol. So, segitu dulu materi bonusnya. Kita bakal lanjut ke materi bonus kedua, ngebahas cara cuan lain lagi dari dunia AdSense, pastinya dari cara spam ya. Thank you banget. Nungguin materi bonus berikutnya. Gak lama kok, gak lama.